Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dari kelas A3 NPM 25190138. Akan membacakan buku Dasar-Dasar Penjas. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pada prinsipnya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memiliki roh dan raga yang tidak terpisahkan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, tidak lain satu-satunya dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah adalah mata pelajaran penjas atau disebut juga pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran, dan lainnya. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, asas, dan ruang lingkup jasmani. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia hadir di bumi. Orang primitif dalam mendidik anak-anaknya lebih mengutamakan gerak jasmani yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan memuja dewa-dewaan. Kegiatan tersebut meliputi berburu dan lari. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah atau akibat pengalaman. Belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung dalam beberapa aspek menurut Samsudin. A. Faktor pendukung pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman. Belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. B. Kesiapan guru mengajar penjas di sekolah dasar. 1. Konsep dasar mengajar. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Dalam mengajar, guru hendaknya mampu mengomunikasikan materi yang menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai cara. Setiap anak dapat menyerap, memahami untuk kemudian digunakan pada saat diperlukan. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. Konsep dasar belajar gerak. Setiap makhluk yang hidup pasti akan melakukan gerak. Tujuan akhir dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan. Keterampilan seorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu. B. Tahapan gerak. Fisik dan Posdar melampirkan tahapan pembelajaran gerak, yaitu 1. Tahap kognitif, 2. Tahap asosiatif, 3. Tahap otomatisasi. 1. Tahap kognitif. Pada tahap ini guru setiap akan melalui mengajar sesuatu keterampilan gerak. 2. Tahap asosiatif. Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. 3. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis. C. Gerak lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain seperti melompat, berjalan, dan berlari dan sebagainya. D. Gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerakan yang berproses pada sumbu di bagian tubuh tertentu seperti memutar tangan, mengayunkan kaki, dan memutar tonggok. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. A. Dasar-dasar perkembangan anak. Di Indonesia, dewasa ini dikembangkan anak tengah mendapatkan perhatian serius terutama dari pemerintah karena disadari benar bahwa mereka yang akan menjadi penerus generasi yang ada sekarang. B. Ciri-ciri khas usia SD. Ciri-ciri pada masa kelas-kelas rendah 6-10 tahun. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. Ciri-ciri pada usia kelas tinggi 10-13 tahun. Minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, sangat realistis, rasa ingin tahu dan belajar. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. A. Konsep dasar bimbingan di sekolah. Dujumur dan MDH Surya 1975 mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dari berbagai definisi, bimbingan dapat diangkat makna sebagai berikut. 1. Bimbingan merupakan suatu proses dan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis. 2. Bimbingan merupakan helping yang identik dengan heading. 3. Tujuan bimbingan adalah perkembangan optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. B. Layanan bimbingan di sekolah dasar.
Menurut Boyd dan Pine, Dikbudget 1983 menyatakan bahwa tujuan konseling adalah membantu siswa yang lebih matang dan lebih mengotorisi dirinya, membantu siswa maju dengan cara yang positif. Menurut Kapuan 1974 menyebutkan 7 program bimbingan. 1. Orientasi terhadap lingkungan sekolah. 2. Persiapan melakukan ke tingkat sekolah yang lebih lanjut. 3. Program testing. 4. Pendaftaran pencatatan pribadi atau cumulative records. 5. Program pembelajaran remedial. 6. Bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. 7. Kerjasama dengan orang tua siswa. C. Kesulitan-kesulitan dalam perencanaan bimbingan. Kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah selesai mengikuti pelajaran di sekolah dasar. Apabila yang bersangkutan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke sekolah. D. Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. 1. Mempelajari keterampilan fisik untuk aktivitas bermain sehari-hari. 2. Membangun suasana yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. 3. Bahaya jika mereka bergaul dengan teman sebaya mereka. E. Pola organisasi bimbingan di sekolah. Kata organisasi berasal dari istilah dari organum yang dapat berarti alat. 1. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga bimbing. 2. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan bermanfaat seorang konselor untuk beberapa sekolah terdekat. Bab 6. Pendidikan jasmani dalam karakteristik. A. Karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia SD. 1. Senang bermain. 2. Senang bergerak. 3. Senangnya bekerja sama. 4. Melakukan sesuatu secara langsung. B. Aktivitas pendidikan jasmani bagi murid SD. A. Bermain bola dasar. B. Bermain bola kecil. C. Permainan yang menumbuhkan dikembangkan daya saling sehat. D. Mengukur kemampuan diri sendiri. C. Implikasi karakteristik dan kebutuhan anak SD terhadap penyelenggaraan pendidikan. 1. Senang bermain. 2. Senang bergerak. 3. Senang bekerja dalam kelompok. 4. Senang merasakan atau melakukan secara langsung. Sekian yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.